Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selalu saya memberikan damai sejahtera, itulah firman Tuhan. Karena Tuhan senantiasa pada waktu Yesus naik ke surga, Dia memberkati murid-muridnya. Dan sampai detik ini Tuhan memberkati kepada kita semua. Karena Yesus punya cinta kasih dahsyat dan ajaib. Itu pada kesempatan pagi ini kita berkata, Tuhan, terima kasih buat segala-galanya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah pelihara, Tuhan memberikan nafas buat kita, kita dikasih panjang umur hari ini karena anugerah Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Oleh itu mari kita berserah total kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sedang pegang langkah hidupku. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau mengasihiku, amin. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau mengasihiku. Kita semua dicinta Tuhan Yesus, sebab kita milik Yesus, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaanmu, amin, haleluya. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, itulah firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ia adalah ibadahmu yang sejati. Pakailah hidupku ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu, sampai langkahku yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus, Juru Selamatku, Bapakku yang ajaib. Tuhan Yesus, pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku oleh firman-Mu, dan ampunilah dosa dan salahku Bapa. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidupku ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapa di surga yang sebegitu baik, yang mencintai, peduli, mengasihi kita semua. Kita diberikan kesehatan sampai detik ini. Pergunakan kesehatan-Mu, berkat-Mu, hidup-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, ibadah itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi firman Allah katakan supaya hidup ini dipersembahkan Tuhan. Banyak manusia mempersembahkan hidupnya untuk dunia, untuk ketenaran, untuk dirinya, untuk dunia egois, tapi bukan untuk Tuhan. Sedangkan hidup ini berasal dari Tuhan. Semua keahlian, potensi, talenta yang Tuhan berikan buat kita itu datang dari Tuhan, bukan dari diri kita. Bukti nyata kalau saudara dibikin buta mata, tidak bisa baca. Tapi kita sungguhan dikasih sama Tuhan mata yang terang. Seluruh aspek hidup kita berjalan sempurna. Saya suka menangis lihat Timur saya mendapatkan film ya dari seseorang yang diciptakan Tuhan, tapi ya mereka tidak punya kaki dan tidak punya tangan, saudara. Atau punya kaki, tangan ada. Jadi dia sendiri betul-betul hidup berjuang keras. Tapi saya menangis. Karena apa? Biarpun dia tidak punya kaki, tapi dia berusaha hidup ini untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya sadar demikian kehidupan kita. Mari, selagi Tuhan berikan kita kesehatan yang sempurna, seluruh organ tubuh kita sempurna datang dari Tuhan. Pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk dunia, bukan untuk dosa, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi semua datang dari Tuhan. Dan bersyukur karena apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya indah dan sempurna. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari firman Tuhan kita mau baca kembali. Rutin sudah bilangan pasal 31 supaya selesai sudah ya, pasal 31 supaya besok kita lanjutkan pasal yang ke-32 ya. Ayat 25 sampai 54 demikian firman Tuhan tentang Tuhan sudah memberikan kemenangan waktu bangsa Israel perang dengan Midian dan ternyata atas izin Tuhan ya bisa mendapatkan jarahan barang-barang begitu banyak, saudara. Karena semua Tuhan izinkan, karena apa? Sesungguhnya semua barang itu milik Tuhan. Kalau semua milik Tuhan ya diizinkan, seperti barang saudara ya dicuri orang ya, misalnya dicuri orang barang saudara. Terus dari hasil curian itu dikasih ke orang ya, itu kan milik Bapak Ibu, bebas itu ya, karena Bapak Ibu yang punya. Demikian semuanya itu milik Tuhan ya. Tuhan memberikan hak apapun itu otoritas kedaulatan Tuhan, karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang punya segala-galanya. Tuhan berfirman kepada Musa 25, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan-hewan engkau ini, dan Imam Eleazar serta kepala-kepala buat muat itu. Jadi Tuhan minta kejujuran, hitung berkat itu jaran rampasan. Itu sama aja sebetulnya Tuhan izinkan itu. Semua yang atas izin Tuhan, itu berarti berkat Tuhan ya. Biarpun istilahnya jaran, karena barang-barang itu adalah milik Tuhan, saudara ya. Jadi kalau udah barang milik Tuhan, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan, hak Tuhan penuh ya, termasuk hidup ini bukan milik kita, semua milik Tuhan. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Jadi Tuhan tuh ingin bagi rata supaya jangan sampai nanti hanya dimiliki orang tertentu. Tuhan itu maha adil ya. Jadi melatih bangsa Israel termasuk diri kita. Belajar kita suka memberi, kita tidak boleh egois, tidak boleh serakah, belajar kita suka memberi ya.
dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai dan dari kambing domba. Itu 1/500, jadi 1/500-nya. Ya berikan buat Tuhan, berarti Tuhan maha kecil, itu kecil sekali. Tuhan minta cuma 1/500 ya. Ya Tuhan tuh baik. Makanya Tuhan berkata untuk persembahkan buat Tuhan seperti di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, 7, 8. Kita belajar untuk memberi, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada orang yang tidak mampu. Yang penting memberi dengan dasarnya kasih. Berilah dengan ikhlas seperti di dalam 2 Korintus pasal 9. Saya membaca ayat 6, 7, dan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apapun yang Bapak Ibu berikan ya kepada para hamba Tuhan, ada jemaat yang memberikan kepada saya, para hamba Tuhan semua berikan dengan cinta kasih, bukan dengan paksaan ya. Berikan dengan cinta kasih, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Sumber segala berkat datang dari Tuhan. Kita dapat datang dari Tuhan dan belajar memberi berkat, dan belajar Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang 29, dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain lagi haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia maupun baik dari lembu, dan dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kepala suci Tuhan ya. Kemah suci Tuhan. Jadi orang Lewi, hamba Tuhan. Kayak saya ini orang Lewi, saya hamba Tuhan Lewi yang hanya fokus melayani pekerjaan Tuhan, hanya di dalam kemah Tuhan ya. Hamba Tuhan gembala itu adalah suku Lewi. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar, itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba. Wah, banyak sudah. Dan 72.000 ekor lembu, dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang ya. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti yang bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Jadi ini 1/500-nya ya. Kalau 500 kali 675 itu jumlahnya 337.500 ya. 1/5 Tuhan kan bilang tadi 1/500-nya. Ini 1/500-nya juga. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 70 ekor. Jadi 72 kali 500 ya 36.000. Jadi Tuhan tidak minta banyak. 1/500-nya. Keledai 30.500 ya. Ya 5.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61. Jadi kali 500 ya 3.500. Jadi 1/500 kecil sudah. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya kepada Tuhan 32 orang ya, kali 500 itu 32 1/500. Jadi lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. Yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain, domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai 3.500 ekor, dan dari orang-orang 16.000. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi orang Lewi disayang sama Tuhan. Saya orang Lewi, para hamba Tuhan disayang sama Tuhan, diperhatikan sama Tuhan.
Jadi Bapak Ibu disayang semua sama Tuhan, pasti dipelihara sama Tuhan, diperhatikan sama Tuhan. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, meterai, anting-anting, dan kerongsang, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan, ya. Maka Musa dan Imam Eleazar menerima dari mereka emas itu semuanya barang-barang tempaan, ya. Ayat 52. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jaran bagi dirinya sendiri. Ayat 54 yang terakhir. Setelah Musa dan Imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, Bilangan 31 ayat 25 sampai 54. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati sama Tuhan. Di sini kita bisa belajar berkat yang kita dari Tuhan. Mari kita belajar mempersembahkan kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa tanpa berkat Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan belajar kita semuanya berserah total kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Amsal Sulaiman 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Coba saya mau baca. Amsal Sulaiman 10:22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ya. Seperti tadi bangsa Israel perang terhadap Midian, dikasih kemenangan siapa? Tuhan yang memberikan kemenangan. Termasuk jaran-jaran atas izin Tuhan, ya. Jadi artinya dalam hidup ini semua atas izin Tuhan, asal dengan catatan sesuai dengan perintah Tuhan. Bertindaklah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan itu bisa terjadi apabila kita dekat dengan Tuhan. Maka pentingnya kita punya kepekaan, hubungan akrab dengan Tuhan. Seperti saya akrab dengan Tuhan, Bapak Ibu harus akrab dengan Tuhan. Apa yang hendak kita kerjakan selalu tanya sama Tuhan. Selalu minta pimpinan Tuhan. Maka Tuhan akan tolong kita. Maka Tuhan akan berkati. Sebagai terakhir, saya mau kasih Filipi pasal 4 ayat 19, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Coba saya mau baca. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Serahkan Bapak Ibu semua persoalan, pergumulan hidup Bapak Ibu. Jangan takut, percaya kepada Tuhan. Ikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan pelihara kita. Karena Dia tahu persis apa menjadi persoalan pergumulan Dia tahu persis. Dia maha tahu. Yang penting mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan tolong kita semua. Tapi belajar kita untuk selalu bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Betapa hatiku selalu berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Amin. Haleluya Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Biar Bapak Ibu bersama saya makin hari makin cinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, terima berkat Tuhan. Dan jangan lupa belajar kita mempersembahkan terbaik. Apa yang kita miliki itu sesungguhnya berkat dari Tuhan. Kembalikan baik perpuluhan, baik persembahan khusus, semua dalam milik Tuhan. Jangan banyak debat, jangan membantai firman. Firman Allah bukan untuk didebatkan, tapi firman itu diimani, diikuti, menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ilahi akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Immanuel. Amin.